Apa sih metode waterfall? Metode waterfall atau metode air terjun merupakan salah satu siklus hidup klasik dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini menggambarkan pendekatan yang cukup sistematis, juga berurutan pada pengembangan software, mulai dari spesifikasi kebutuhan pengguna, perencanaan konstruksi permodelan, penyerahan sistem ke pengguna, serta perawatan sistem. Selanjutnya ada tahapan metode waterfall yang terdiri dari 5 tahap yang akan kita jelaskan berikut ini. Yang pertama, requirement. Pada tahap ini, pengembang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Informasi tersebut biasanya diperoleh dari wawancara, survei, ataupun diskusi. Setelah itu, informasi dianalisis sehingga mendapatkan data-data yang lengkap mengenai kebutuhan pengguna akan software yang akan dikembangkan. Yang kedua, desain. Tahap selanjutnya yaitu desain. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan, sehingga membantu menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem, juga mendefinisikan arsitektur sistem yang akan dibuat secara keseluruhan. Yang ketiga, implementation. Proses penulisan kode ada di tahap ini. Pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya. Dalam tahap ini juga akan dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap modul yang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. Yang keempat, integration dan testing. Pada tahap keempat ini akan dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai desain yang diinginkan dan apakah masih ada kesalahan atau tidak. Dan yang terakhir adalah operation dan maintenance. Operation dan maintenance adalah tahapan terakhir dari metode pengembangan waterfall. Di sini, software yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya. Di samping itu, dilakukan pula pemeliharaan yang termasuk perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem, peningkatan jasa sistem sesuai kebutuhan baru. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang keunggulan dan kekurangan dari metode waterfall ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang keunggulan metode waterfall. Yang pertama, metode ini adalah model pengembangan yang paling handal dan paling lama digunakan oleh para developer. Cocok untuk membuat software dengan skala besar, cocok untuk mengembangkan sistem yang bersifat generik. Pengerjaan proyek sistem akan mudah dikontrol dan terjadwal dengan baik. Dan selanjutnya adalah kekurangan dari metode waterfall ini. Yang pertama, persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah. Sulit untuk beradaptasi jika ada perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Dan cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.